Halo semuanya. Jadi peran saya di sini sebagai saya yang membuat modelnya, saya juga membuat storyboard gimana ceritanya berjalan. Kemudian saya juga yang menganimasikan videonya. Untuk kesulitannya sendiri mungkin di bagian pembuatan model 3D-nya karena ini juga pertama kali membuat model 3D di dalam sebuah aplikasi. Lalu kemudian ada momen di mana ketika dalam proses animasi itu beberapa anggota tubuh si model ini lepas. Jadi mesti diperbaiki lagi di model karakternya. Halo, jadi job desk aku pada proyek ini adalah membuat face dari karakter animasi dan juga jadi pengisi suaranya. Suka dukanya yaitu dapat mengeksplor fitur-fitur Blender yang sebelumnya aku belum pernah gunakan, dan dukanya mungkin membutuhkan ketelitian tinggi untuk mengubah bagian yang rasanya belum pas, dan untuk pengisi suara itu aku perlu tag berkali-kali. Jangan lupa ditonton ya animasi kita. Bye bye. Hai, saya Fatir. Pada kelompok ini saya bertugas untuk membuat gerakan animasi serta memastikan hasilnya mulus di tahap rendering. Dan kalau kesahnya, kadang gerakan simpel aja butuh waktu berjam-jam buat bikin hasilnya mulus. Dan proses rendering itu lama banget. Halo everyone, pada project ini saya bertugas sebagai rigging atau penerangan. Untuk bagian tersulit bagi saya pada penerangan ini yaitu ketika saya membuat jari-jari tangan pada model, karena di model yang kita buat yaitu objeknya manusia. Jadi bagian tersulitnya yaitu pada pembuatan di jari-jarinya, dan juga terkadang ada beberapa tulang yang tiba-tiba itu terlepas. Jadi di situ sih paling letak kesulitannya. Halo, kenalin aku Nayaka Arya Satya dan job desk aku di sini sebagai pembuat desain rumah. Kesulitan aku mungkin ya aku sendiri orang yang sangat santai, jadi time management sih kalau untuk aku. Di tengah puing-puing Gaza, Yusuf berlari menembus debu dan suara ledakan demi mencari makanan untuk ibu dan adik kecilnya. Dengan tubuh berdebu dan tangan yang gemetar, ia membawa pulang sekarung kecil tepung dari toko yang hancur. Malam itu, mereka bertiga makan roti tipis di bawah langit malam. Bu, besok kita masih bisa makan nasi kan? Nasi, Nek. Tapi kita harus lebih hemat mulai sekarang. Karena perang itu ya Bu, toko-toko mulai kosong sejak pasokan dari luar berhenti. Iya, jalan distribusi terputus. Banyak bahan makanan sulit masuk. Kita harus saling mengerti ya. Weh, ngapa nih lari weh? Roketnya! Alhamdulillah aku masih selamat. Kalau tidak ada perang, hidupku akan seperti apa ya? Apa mungkin akan bangun pagi tanpa rasa takut? Apa yang seharusnya aku miliki? Sekolah, teman, atau sekedar tidur dengan rasa aman? Apakah aku akan lebih sering mendengar tawa daripada ledakan? Ya, seharusnya aku memikirkan PR, bukan memikirkan cara untuk bertahan.
Aku penasaran, kapan aku bisa hidup dengan aman. Aku tidak boleh menyerah.